Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Banyak yang melihat, sedikit yang mendengar. Banyak yang mendengar, sedikit yang memperhatikan. Banyak yang memperhatikan, sedikit yang mengerti. Banyak yang mengerti, sedikit yang berani mengambil keputusan. Banyak yang memutuskan, sedikit yang mengamalkan. Banyak yang mengamalkan, sedikit yang komitmen. Banyak yang komitmen, sedikit yang ikhlas. Banyak yang ikhlas, sedikit yang tetap ikhlas ketika kesulitan, ujian, cobaan menimpa kehidupannya. Semoga walaupun ujian silih berganti mendatangi kita tetap bisa menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa kabar Bapak-bapak sekalian? Alhamdulillah ya, semoga semakin sehat, semakin bahagia ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah, tema siang hari ini adalah Tazkiyatun Nafs dalam perspektif Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Saya awali dengan pertanyaan sederhana, mengapa bulan Ramadan itu penuh dengan keberkahan? Dan dapat disepakati kenapa bulan Ramadan itu penuh dengan keberkahan. Landasannya yaitu surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadanalladzi unzila fihil Qur'an. Karena pada bulan Ramadan itu turun di dalamnya Al-Qur'an. Pada bulan Ramadan turun di dalamnya Al-Qur'an, disitulah yang membuat bulan Ramadan penuh dengan keberkahan. Sebagai apa? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia, pembuktian dari petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda. Itu sebabnya faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan tersebut, maka berpuasalah. Supaya apa kita berpuasa? Supaya kita satu frekuensi dengan Al-Qur'an. Supaya kita kecipratan berkahnya Al-Qur'an. Jadi ya, kenapa bulan Ramadan penuh berkah? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran, yang dimana ada 3 fungsi utama Al-Quran. 1 sebagai petunjuk bagi manusia, 2 sebagai pembuktian dari petunjuk-petunjuk tersebut, dan ketiga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Apa jadinya ketika hidup tanpa petunjuk? Ini sebuah gambaran ya. Apa yang terjadi bila hudan atau petunjuk diabaikan? Ini contoh orang sedang treadmill ya. Dia petunjuk-petunjuk di situ diabaikan. Dia pengen membetulkan sepatunya, tali sepatunya lepas ya. Harusnya turun dulu, dia abaikan petunjuknya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ini baru mengabaikan petunjuk cara menggunakan treadmill. Apalagi mengabaikan petunjuk Al-Quran. Pasti kerusakan, kehancuran, kesakitan yang terjadi. Jamaah sekalian rahimakumullah. 3 fungsi Al-Quran diturunkan. 1 sebagai petunjuk, 2 sebagai pembuktian dari petunjuk-petunjuk tersebut ya, bayinah atau tabayun ya. Yang 3 sebagai pembeda. Misalkan di Jalan Raya Bogor, ya, di Jalan Raya Bogor, Jalan Soleh Iskandar depan tuh ya, betul ya? Jalan Soleh Iskandar tuh ada pelang ke arah masjid sini, misalkan tulisannya 1 kilometer Masjid Al-Hidayah. Kita baca 1 kilometer Masjid Al-Hidayah. Oh, itu petunjuk. Oke, 1 kilometer Masjid Al-Hidayah. Dibaca berulang-ulang, bahkan kita baca mungkin sampai 100 kali. Pertanyaannya, apakah kita sampai ke Masjid Al-Hidayah? Tidak sampai ke Masjid Al-Hidayah selama hanya dibaca.
Ketika petunjuk hanya dibaca, nggak sampai. Maka kalau ada petunjuk, tugasnya dibuktiin petunjuk tersebut, pembuktian. Setelah hudal linas, maka wabayyinatin minal huda, pembuktian dari petunjuk tersebut, action. Lalu berjalanlah saya, misalkan setelah baca petunjuk tersebut, saya berjalan 1 kilometer ke arah tanah panah yang ada di Plang, dan ternyata setelah berjalan 1 kilometer atau naik motor 1 kilometer, betul di depan saya ada Masjid Al-Hidayah. Maka ketika pembuktian sudah dilakukan, baru di situ ada pembeda. Oh benar, petunjuk tersebut ternyata hak, bukan hoax. Petunjuk tersebut ternyata benar, bukan nyasar. Tepat, bukan sesat, kan begitu. Makanya Al-Quran jadi berkah karena 3 hal ini dilakukan: petunjuk, pembuktian, pembeda. Kalau dalam bahasa perusahaan, kantor, kerja, petunjuk itu bahasa lainnya SOP, ya, standar operating procedure, ya. Pembuktian itu ya kinerjanya, pembeda itu nilai dari kinerjanya, kan begitu. Ya. Petunjuk itu ada di ranah pikiran dan perasaan. Kalau kita baca petunjuk, kita hanya membaca Quran, kita baca, kita manai artinya, itu yang bermain di ranah pikiran dan perasaan kita. Tapi kalau kita amalkan, maka ada perkataan dan perbuatan di sana, pembuktian. Setelah pikiran dan perasaan itu kita katakan dan kita buat jadi action, baru timbullah yang namanya keyakinan, pembeda. Maka di sini ya, kita bisa belajar apa itu iman atau integritas dari P4K ini ya. P4 itu pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan, hanya keyakinan. Ya, beriman kepada Quran berarti meliputi secara utuh keempat hal ini, kelima hal ini. Sebagaimana di pertemuan awal saya pernah menyampaikan, apa itu iman? Iman adalah kesatuan utuh antara pikiran, perasaan, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Iman, ya. Maka ketika kita memfungsikan Al-Quran sebagai petunjuk, pembuktian dan pembeda sekaligus, maka disitulah ada iman. Maka kita akan menjadi orang-orang yang memiliki furqan. Orang-orang yang sudah memiliki furqan, ciri-cirinya mudah memutuskan sesuatu, cepat mengambil keputusan, karena sudah punya pembeda. Tapi orang-orang yang hanya bermain di ranah SOP, dia pelajari, amati, pelajari, tapi nggak ada action, ya. Maka kan Allah itu nggak suka sama orang yang omdo dan nggak suka sama orang yang amdo. Omdo tuh omong doang, amdo amal doang. Ya. Jadi harus ngomong juga, harus amal juga, ya. Baik, bapak-bapak sekalian, rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan. Lalu, kenapa ketika Al-Quran diturunkan membuat bumi menjadi diberkahi? Ya, memang kenapa Quran turun bumi diberkahi? Memang sebelumnya bumi kurang berkah apa? Kan begitu. Padahal, ya, ada ayat yang mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Katanya tadi Al-Quran turun itu memberikan keberkahan. Quran turun ke gunung, boro-boro berkah, gunungnya jadi hancur. Maka kata Allah apa di ayat yang sama di kalimat berikutnya, watil kal amsalu nadribu halin nasi la'allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Jadi kita disuruh mikir nih Pak. Katanya Quran turun berkah, tapi kok turun ke gunung hancur? Ini berkah apa hancur sih? Nah, ini mikir namanya kan. Nah, berarti kita disuruh mikir. Nah, sekarang kita mikir bareng-bareng. Ini kan Quran nih, ya, kalamullah atau Quran turun, Al-Quran atau kalamullah turun. Ya. Maka kalamullah Al-Quran itu yang ada di Lauhul Mahfud, ya, di Baitul Izzah kemudian ya, turun dalam bentuk hukum-hukum Allah atau sunnatullah. Kebenaran sunnatullah atau orang juga bilang hukum alam, ya, turun lagi ya dalam bentuk yang namanya energi, karena hukum alam itu isinya adalah energi, ya. Energi ya diturunkan, ya direndahkan lagi kualitas energi namanya kuak.
kualitasnya direndahkan lagi namanya proton, neutron, elektron. Direndahkan lagi kualitasnya namanya atom. Direndahkan lagi kualitasnya namanya molekul. Direndahkan lagi kualitasnya namanya massa atau materi. Contohnya gunung. Kita lihat polanya. Kalau Al-Quran langsung turun ke gunung, gunungnya hancur. Kok bisa gitu? Ya, logikanya sederhana. Sebelum kita memainkan logika yang sederhana, kenapa hancur? Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Ya, jadi semakin ke atas itu semakin halus, semakin lembut, semakin ke bawah semakin kasar. Ya, semakin halus, semakin kuat dan semakin memiliki daya hancur semakin ke atas. Ya. Suaranya kurang keras ya. Bluetooth mode. Oke, saya ganti sedikit ininya biar lebih keras. Menurut Einstein, jika kita bisa mengubah massa menjadi energi, akan mungkin untuk membebaskan sejumlah besar energi. Tanggal 2 Agustus 1939, Albert Einstein menulis surat kepada Presiden Amerika Franklin Delano Roosevelt. Dia mendesak Roosevelt untuk segera memulai program nuklir. Dalam 1 tahun kemudian, Einstein menyesalkan perannya dalam pengembangan senjata destruktif ini. Aku melakukan satu kesalahan besar dalam hidup saya. Ketika saya menandatangani surat kepada Presiden Roosevelt, merekomendasikan bahwa bom atom dibuat. Agustus 1942, selama Perang Dunia II, Amerika Serikat mendirikan proyek Manhattan. Tujuannya untuk mengembangkan, membangun, dan menguji bom atom. Banyak ilmuwan Amerika terkemuka, termasuk fisikawan Enrico Fermi dan Robert Oppenheimer, termasuk ahli kimia Harold Urey. Proyek ini dipimpin oleh seorang insinyur Angkatan Darat Amerika Serikat, Brigadir Jenderal Leslie R. Groves. Tanggal 16 Juli 1945, bom atom pertama atau A-bom diuji di Alam Gordo, New Mexico. Tanggal 6 Agustus 1945, pesawat Enola Gay menjatuhkan bom atom pertama yang pernah digunakan dalam peperangan, yakni di Hiroshima, Jepang. Bom atom ini menewaskan lebih dari 140.000 orang. Tanggal 9 Agustus, Amerika kembali menjatuhkan bom atomnya. Kota Nagasaki, Jepang jadi sasaran. Walaupun melesat 1 mil dari sasaran, bom atom ini telah membunuh 75.000 orang. Sungguh kekejian yang tak bisa diterima hati nurani. Ya. Kita lihat lagi. Baik, jamaah sekalian. Itu baru bom atom yang levelnya di sini. Sudah bisa bukan menghancurkan gunung, tapi menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Berarti sangat besar sekali energinya. Begitu juga dengan Al-Quran. Maka Al-Quran kalau nggak disikapi dengan tepat bagaimana berakhlak dengan Quran, justru tidak sedikit orang yang hancur karena Al-Quran. Contoh ya, nah ini sebetulnya untuk contoh tidak nyaman ceritakan, ada beberapa orang lah yang intinya yang dengan Al-Quran tuh pengen melakukan upaya riya dengan Al-Quran, tapi yang terjadi justru akhirnya bumerang dalam kehidupannya ya. Nggak usah disebutkan, tapi banyak kita lihat masing-masing sekitar kita yang menjadikan Al-Quran bukan sebagai subjek tapi sebagai objek. Niatnya bukan pengen dikuasai Al-Quran tapi ingin menguasai Al-Quran. Oke ya, kita lanjutkan. Baik, kalaulah Al-Quran itu memang lebih kuat dari bom atom, lalu kenapa bumi tidak hancur lebur ketika Al-Quran turun? Kan itu jadi pertanyaan. Jawabannya ada di surat Al-Qadar. Ya biar lebih fresh, nggak ngantuk, bareng-bareng yuk kita baca surat Al-Qadar ayat pertama sampai ayat 5 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar, di malam yang penuh kemuliaan. Ya. Dan apakah malam penuh kemuliaan tersebut, Lailatul Qadar tersebut? Malam Qadar atau Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa lebih baik daripada 1000 bulan? Ya, karena ini alasannya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Karena pada malam itu turun para malaikat dan arruh di sini diterjemahkan malaikat Jibril sebagai pimpinannya para malaikat. Turun para malaikat dan malaikat Jibril, atau bahasa lainnya turun malaikat Jibril dan pasukannya, ya, yang jumlahnya kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Huzaimah, Lailatul Qadar itu pada malam 27 atau 29. Sungguh malaikat yang turun pada saat itu ke bumi lebih banyak dari jumlah batu kerikil. Berapa banyak kira-kira jumlahnya Bapak Ibu? Masya Allah. Malaikat yang turun saat itu jumlahnya sangat banyak, mungkin miliaran. Wajar kalau bumi jadi berkah karena saat itu turun malaikat. Kenapa malaikat baru turun? Kalau malaikat nggak turun, bumi langsung turun. Maaf, Al-Quran langsung turun ke bumi tanpa ada malaikat yang mempersiapkan, hancur. Nggak sih ya, bumi nampung. Butuh apa istilahnya? IO ya. Event organizer nih, ya. Butuh tim yang kokoh, yang kuat untuk menyambut kedatangan Al-Quran. Dan itu hanya malaikat yang bisa. Malaikat. Maka wajar penuh dengan keberkahan, penuh dengan salam keselamatan sampai datangnya waktu fajar. Ya. Dari sini kita menjadi lebih jelas. Oh, Quran turun, bumi tidak hancur, malah justru diberkahi. Karena saat itu malaikat Jibril dan miliaran, tanda kutip ya, karena saya nggak bisa menghitung ini, miliaran pasukannya datang ke bumi mengatur dan mengurus segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan Al-Quran. Biizni rabbihim min kulli amr. Ya, itu dahsyat. Ya. Makanya kerasa ya, kalau pas Lailatul Qadar itu ya, rasa di sini hening ya, di sekitar kita itu rasanya hening ya. Ada yang nyakitin hati kita, nyinggung perasaan kita nggak tersinggung gitu. Ya, dijaga sama malaikat ya. Jadi Al-Quran turun di bulan Ramadan ya. Maka kita disuruh puasa Bapak Ibu sekalian bulan Ramadan. Kenapa? Karena ketika kita puasa, nafs kita, jiwa kita menjadi pasif terhadap tubuh, menjadi aktif terhadap ruh. Ya, saya sudah sampaikan di sesi pertama di sini, dalam diri kita ada 3 potensi, 1 tubuh, 2 jiwa, 3 ruh. Ya, nah jiwa kita ini selama bulan Ramadan disuruh lebih aktif sama ruh. Supaya apa? Kalau lebih aktif sama ruh, kita bisa satu frekuensi dengan Quran, satu frekuensi dengan malaikat Jibril, sehingga bisa nyambung satu frekuensi dengan Lailatul Qadar. Yang jadi masalah kan Lailatul Qadarnya datang, tapi kita nggak satu frekuensi dengan Lailatul Qadar. Ya berarti nggak berjodoh sama Lailatul Qadar. Jadi yang paling penting sebetulnya bukan menunggu kapan Lailatul Qadar itu datang, tapi yang lebih penting adalah apakah kita dalam keadaan siap ketika Lailatul Qadar itu datang. Bagaimana kita mempersiapkan diri? Yaitu dengan cara kita lebih akrab sama ruh. Bagaimana biar akrab sama ruh? Lebih akrab dengan kalamullah, dekat-dekat dengan Al-Quran. Jiwa semakin akrab dengan ruh. Dan Al-Quran juga disebutkan juga sebagai ar-ruh. Di Quran disebut juga ar-ruh, punya mana Al-Quran. Jiwa semakin akrab dengan ruh, akhirnya jiwa semakin dekat sama Allah. Kalau sudah dekat sama Allah aja dekat, apalagi sama Lailatul Qadar, kan begitu. Itu sebabnya tidak heran. Tadi kan surat Al-Baqarah ayat 185. Di Al-Baqarah 186 Allah menyampaikan tentang itu. Apa Allah firmankan di Al-Baqarah 186?
wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah aku dekat. Wajar dekat dengan Allah kalau dimensi kita sudah dekat sama ruh. Dengan kalamullah, dengan Lailatul Qadar, ujung-ujungnya kita dekat sama Allah. Karena dua kegembiraan orang yang berpuasa, satu ketika berbuka, dua ketika berjumpa dengan Rabbnya. Tujuannya ke situ, ya. Oke, baik. Sekarang kita lebih jauh memahami proses turunnya Al-Quran. Dan nanti apa hubungannya dengan tazkiyatun nafs. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauhul Mahfuz. Jadi Al-Quran itu ya kalam Allah yang disimpan di Lauhul Mahfuz. Disimpan di Lauhul Mahfuz. Dijelaskan dalam sebuah hadis ya. Lalu Al-Quran itu dipisahkan dari Az-Zikr. Az-Zikr ini Lauhul Mahfuz bahasa lainnya. Lalu diletakkan di Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah langit dunia yang paling dekat. Yang kata para ulama itu terjadi di bulan Ramadan itu. Jadi Al-Quran turun di bulan Ramadan itu adalah Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Turunnya di bulan Ramadan. Turunnya dicicil apa sekaligus? Sekaligus. Tapi ketika Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW, itu baru turunnya dicicil. Ya. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Setelah Nabi Muhammad SAW akhirnya wafat, Al-Quran kan perlu punya tempat. Maka tempatnya Al-Quran ada di mana? Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Orang-orang yang diberi ilmu itu bahasa lainnya ulama. Ya. Kalau satu orang yang berilmu, alim. Kalau banyak, ulama. Ya. Jadi Al-Quran itu disimpan di dadanya para ulama. Sekarang kita pahami polanya. Bismillah. Kalam Allah, berarti Allah berkalam. Ketika Allah berkalam, ya, disimpan kalam itu di sebuah tempat yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya, beserta catatan takdir yang sudah terukur, tidak akan tergusur, tertakar, tidak akan tertukar, yang sudah tertulis tidak akan terkikis, sudah bersih, ya, yang ada takdir di Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah pada bulan Ramadan. Sahur Ramadan allazi unzila fihil Quran. Ya, jadi bulan Ramadan itu bulan dalamnya turun Al-Quran. Dari mana? Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ya. Dari Baitul Izzah dicicil melalui kinerja malaikat Jibril yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu disimpan di dada manusia yang diberi ilmu atau di para ulama. Ini yang membuat Al-Quran itu akhirnya bisa tertampung di sini. Kebayang nggak kalau Allah langsung berkalam-kalam dengan manusia? Apa yang terjadi? Hancur. Tahu ya kisahnya Nabi Musa yang pengen berkalam-kalam dengan Allah, ya, pengen melihat Allah, ternyata hancur gunung, ya. Lihat gunung itu, ya, hancur. Ya. Baik. Jadi ketika Al-Quran turun, kualitas jiwa harusnya semakin naik. Supaya apa? Supaya kita bisa satu frekuensi dengan Al-Quran. Kalau kita satu frekuensi dengan Al-Quran, berarti kita satu frekuensi dengan para malaikat. Berarti kita satu frekuensi dengan Lailatul Qadar. Kalau sudah satu frekuensi dengan Lailatul Qadar, ya, insya Allah mau itikaf dimanapun ketemu sama Lailatul Qadar. Mau di masjid ini, masjid itu, ya. Kadang harus di masjid itu tuh Lailatul Qadarnya berpeluang besar dibandingkan masjid ini, misalnya. Banyak jamaahnya, ya.
Tapi Lailatul Qadar lebih kepada bagaimana jiwa kita siap menerima Lailatul Qadar tersebut, ya. Sehingga apa? Alam semesta pun semakin berkah. Sekarang kita lihat polanya. Al-Quran yang ada sekarang itu kalau kita bagi dalam beberapa dimensi, maka dimensi yang paling terakhir lahir ini Al-Quran dimensi kitab 30 juz. Yang di zaman Nabi Muhammad SAW itu tidak ada kitab 30 juz. Adanya di zaman sahabat. Berarti ini kan yang lahir baru. Tapi tidak sedikit yang akrab orang justru dengan yang ini. Nah, kita lihat mana yang lebih senior. Yang lebih senior namanya mushaf, huruf tulisan, yang lembaran-lembaran. Ya. Ada yang lebih senior lagi, ada dalam bentuk suara. Jadi maka Al-Quran itu dibacakan. Ya, dibacakan ya. Jadi kalau kita mendengar orang baca Quran itu luar biasa ya. Ini ya, saya sendiri masih belum selesai ya. Kalau program membaca membaca Quran hatam 30 juz ini hampir semua orang sudah pernah. Tapi hatam mendengar Al-Quran 30 juz ada nggak? Padahal lebih mudah itu sebetulnya. Ya. Ya, hatam fokus dengar itu ya. Fokus mendengar ya. Kadang kalau semaan itu kan baca bareng-bareng. Kadang ya. Kadang baca juz ini juz ini, ya selesai itu hataman ya. Ini mendengar, kita mendengar betul-betul mendengar dari juz pertama sampai juz 30. Sebagaimana para sahabat dulu pasti sebelum bacakan pasti mendengar dulu. Ya, mendengar ya. Ternyata kalau saya lihat di YouTube ya, 30 juz itu kurang lebih 11 jam. Berarti bapak-bapak ya perlu luangkan waktu kalau 2 hari berarti 5,5 jam itu ya. Berarti sudah hatam 30 juz mendengarkan Al-Quran. Karena itu ternyata levelnya mendengar itu lebih utama. Bukan lebih utama enaknya bilangnya, lebih dulu sebelum membaca. Jadi sebelum membaca itu para sahabat itu mendengar dulu dari Nabi. Strukturnya begitu, dengerin baru baca, baru membacakan. Dengerin, baca, membacakan. Suara, rasa. Apa lebih senior lagi dari suara, rasa, perasaan? Ada lebih senior lagi, yaitu ternyata ilmu, petunjuk pikiran. Ya, dalam bentuk ilmu. Ya. Lebih dalam lagi, dalam bentuk energi, kekuatan, keyakinan. Lebih dalam lagi dalam bentuk iman, takwa, akhlak. Lebih dalam lagi dalam bentuk ruh, kalam Allah, taslim, berserah diri kepada Allah. Kita lihat selama ini kita membaca Al-Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran ada di dimensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 7 biasanya kan. Ketika kita main di dimensi yang atas, insya Allah hidup kita akan semakin nikmat, selamat dan sehat. Kalau kita bermain di dimensi yang atas, berarti kita semakin akrab dengan Al-Quran yang lebih utama, lebih tinggi derajatnya, dimensinya. Maka semakin disenangi Lailatul Qadar. Itu bahasa lainnya. Ya. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika Al-Quran sudah tidak ada lagi di dada orang-orang yang berilmu? Tidak ada lagi di para ulama. Para ulamanya sudah dicabut nyawanya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hanya beredar Al-Quran di level 1 dan 2. Bahkan hanya di level 1 sekarang. Quran itu bisa jadi tinggal di level 1. Kalau Quran tinggal di level 1, terus ulamanya sudah pada meninggal, terus di mana Al-Quran yang sejati itu bisa tersimpan? Ketika Al-Quran gak bisa lagi disimpan di dada orang-orang berilmu karena para ulamanya sudah gak ada, maka fungsi Al-Quran kembali seperti bom atom. Apa itu? Menghancurkan. Maka datanglah yang namanya as-sa'ah, atau bahasa lainnya kiamat, hari kiamat, hari kehancuran. Ketika memang Al-Quran udah gak ada tempat lagi, gak perlu perang nuklir, gak perlu perang, Al-Quran diabaikan aja, hancur dunia ini. Nggak perlu ada Rusia, Ukraina, Amerika, ya, tetap hancur kalau Al-Quran diabaikan. Nah, kalau kita melihat dan memperhatikan ternyata sekarang para ulama satu persatu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang ngaku-ngaku ulama tetap masih banyak sih sebetulnya, tapi kan ulama asli wallahu alam. Maka kita yang bukan ulama, kita setidaknya menyiapkan dada kita sedikit lah untuk menyimpan beberapa ayat Quran yang kita amalkan, kita rutinkan, sehingga apa? Sehingga bisa jadi berkah untuk alam semesta walaupun sedikit. Ya. Walaupun tidak bisa seperti para ulama yang bisa menyimpan 30
30 juz. Ya, minimal apa? Juz 30 katanya kan gitu ya. Enggak bisa 30 juz, minimal juz 30 tersimpan. Tidak harus dihafal tapi tersimpan ya, tersimpan ya. Tersimpan, terjaga ya, terpahami ya. Tidak hanya bermain di level 1 dan 2, tapi sampai ke ilmu, energi, bahkan akhlaknya sudah Quran. Bahkan sudah satu frekuensi dengan kalamullah ya. Semakin akrab jiwa dengan dimensi ruh, maka semakin tinggi kualitas jiwa, sehingga jiwa semakin mudah untuk dekat, terkoneksi dan berkomunikasi dengan Allah, kalamnya dan Lailatul Qadar. Ya. Jadi kembali agar kita semakin dekat kepada Allah, itu tujuan kita. Ya. Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Tapi bila semakin banyak jiwa yang berkualitas rendah, maka semakin jauhlah dari kesejatian Al-Quran. Artinya semakin jauh dari Allah. Akhirnya alam semesta pun menjadi semakin kacau, banyak musibah, bahkan banyak perang, dan berakhir dengan kehancuran. Ya, nauzubillahi min. Sudahkah kita satu frekuensi dengan kalamullah dan Lailatul Qadar? Selamatkan bumi dengan meningkatkan kualitas jiwa, sehingga kita pun semakin pantas didatangi oleh Lailatul Qadar. Allah memiliki di bulan Ramadan suatu malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Barang siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka dia akan dihalangi kebaikannya. Jadi sekali lagi ya, bicara Lailatul Qadar bukan masalah Lailatul Qadarnya datang atau tidak, tapi kitanya terhalang atau enggak kan? Siapa orang-orang yang terhalang? Yaitu orang-orang yang ketika bulan Ramadan jiwanya masih tetap akrab sama tubuh dibandingkan sama ruh. Maka puasa ya, baca Quran, qiyamul lail dan lain sebagainya itu sebuah upaya agar jiwa kita semakin akrab dengan ruh, sehingga kita satu frekuensi dengan Al-Quran, dengan kalamullah ya, dengan Lailatul Qadar. Aku melihat Lailatul Qadar, lalu aku dibuat lupa kapan waktunya. Maka barang siapa yang ingin mencarinya, maka carilah pada 10 hari terakhir pada setiap malam witirnya, malam ganjil ya. Dan aku melihat diriku pada malam tersebut sujud di atas tanah yang basah. Nah, di hadis yang lain ya dijelaskan ketika Lailatul Qadar itu malaikat turun, tidak alam semesta itu hening ya, tidak mendung ya, tidak hujan, tapi di sini kok tanahnya basah kan gitu. Nah, ini sebuah apa ya, penegasan untuk kita, mari jangan fokus dengan keheningan yang di luar sana, tapi fokus dengan keheningan yang ada di dalam diri kita. Dengan nafsul mutmainah, jiwa yang tenang. Ketika jiwa kita tenang, maka insya Allah itu tanda-tanda Lailatul Qadar sudah datang. Tapi ketika kita mengamati alam semesta, nih hening, nggak hujan, nggak ada angin, kayaknya Lailatul Qadar. Sholat terus, besok paginya cerita, kamu kemarin gimana, itikaf nggak di masjid? Aduh, saya ketiduran. Goblok kamu. Kemarin tuh Lailatul Qadar, tahu nggak? Saya dong ibadah 21 rakaat saya malam ya, sholat. Itu kira-kira ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar atau orang dapat lotre itu ya? Orang dapat Lailatul Qadar hening, karena itu dimensinya ruh. Dia nggak akan pamer, nggak akan cerita, dan dia hanya merasakan kenikmatan dari dalam dirinya. Ya, kita lihat jangan sampai kita merasa dapat Lailatul Qadar lalu cerita-cerita lalu sombong ya. Nah, ini agak salah alamat rupanya ya kalau begitu ya. Baik. Itu sebabnya dari Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, menurut pendapatmu jika aku tahu bahwa malam terjadinya Lailatul Qadar, maka doa apa yang paling baik ucapkan? Nah, ini sebuah apa ya istilahnya, pesan yang sangat dalam, yaitu ucapkanlah olehmu, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Jadi di 10 malam terakhir ini ya, salah satu hal yang paling penting kita lakukan adalah proses minta maaf sama Allah dan saling memaafkan dengan manusia. Maka kalau mau dibuat culture budaya pun sebetulnya saling minta maaf bukan di tanggal 1 Syawal. Karena 1 Syawal itu Ramadannya sudah hilang. Berkahnya udah beda sama Ramadan. Kalau mau saling memaafkan di 10 malam terakhir ini. Ini berkahnya, apalagi saling memaafkannya pas
Lailatul Qadar. Nah, Masya Allah ya. Ya. Kenapa kalimatnya bukan astagfirullah? Ternyata kalau astagfirullah Allah Maha Pengampun, itu derajatnya ya secara mana lebih kuat Allah Maha Memaafkan. Kalau mengampuni itu kalau ibarat tulisan ya, ibarat folder ya, file itu di delete, itu mengampuni di delete. Tetapi catatannya masih ada di recycle bin. Nah, mengampuni itu kayak gitu. Ya. Atau bahasa lain mengampuni itu kita punya tulisan di tip X. Itu mengampuni. Catatannya kalau di apa? Dikeruk di apa? Ya, digesek-gesek itu ya tipeknya keluar lagi tulisannya. Tapi kalau memaafkan itu habis sudah. Ya, catatannya habis, catatannya negatifnya ya. Maka perbanyak baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, sambil terus maafkan orang-orang yang telah menyakiti hati kita ya, saling memaafkan, saling mengikhlaskan. Insyaallah ketika hati kita sudah bersih, berarti ruhnya aktif. Kalau ruhnya aktif berarti bisa satu frekuensi dengan Lailatul Qadar. Kalau sudah satu frekuensi dengan Lailatul Qadar, insyaallah akan berjodoh, akan bertemu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, terakhir ya kita belajar dari itikaf sang ulat ya. Ternyata ulat ini akan makhluk yang menjijikkan ya. Kalau ada di daun-daun itu dibolongin semuanya. Makan, kerjanya makan udah kenyang gede jatuh dia. Nah, itu kerjanya begitu ya. Sampai dia taubat, nah gitu. Ulat itu taubat juga rupanya ya. Kembali ke jalan yang benar. Aduh, saya ini makhluk menjijikan ya. Sering menyusahkan orang lain, merusak lingkungan dan lain sebagainya. Orang takut sama saya. Ya Allah, saya taubat. Akhirnya taubat dia apa? Dia taubat itikaf ya. Itikaf, tekun beribadah ya di dalam sebuah masjid. Masjidnya tempat sujudnya ulat, namanya kepompong. Nah, di situ Bapak-bapak sekalian ya, ulat beritikaf, tidak makan, tidak minum selama minimal 10 hari ya. Bisa lebih sampai 20 hari tergantung ulatnya ya. Setelah itu Allah terima taubatnya. Allah kasih mata yang baru, Allah kasih kaki yang baru, Allah kasih ya, kalau kita mah kan baju baru gitu ya, ya pakaian luar aja ya. Allah juga kasih sayap. Masya Allah tabarakallah. Akhirnya ulat yang tadinya menjijikan terbang menjadi sangat indah. Dan banyak orang ketika melihat kupu-kupu lupa bahwa kupu-kupu itu sebelumnya adalah ulat karena saking indahnya kupu-kupu. Mudah-mudahan kita ketika Idul Fitri kita sudah menjadi kupu-kupu yang indah ya. Kita di 10 malam terakhir ini sudah beriktikaf ya, sudah bertobat, sudah memaafkan orang-orang yang telah menyakiti hati kita, sudah melupakan, memaafkan, tapi kalau hutang tetap harus dilunasi ya. Ini beda kasus ini ya. Karena kata Nabi kan begitu ya. Ada orang jihad ya, terus meninggal dunia. Jihad lagi, dihidupkan lagi sama Allah, jihad lagi, meninggal dunia sampai 3 kali. Tapi ternyata dia masih punya hutang, dia nggak akan masuk surga. Ya, maka yang punya hutang ya, jangan mentang-mentang Ramadan nggak bayar hutang, tetap harus bayar ya. Mudah-mudahan berkah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada jamaah sekalian. Kalau ada yang mau menambahkan atau bertanya silakan. Mangga. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Belum tentu setiap orang bisa merasakan manakala tadi. Ya. Yes. Belum tentu. Nggak ada jaminan. Ya. Jadi ketika ya ini kalau ini bahasa premannya ya. Di sini ada 10 cowok ganteng. Ada wanita cantik lewat. Ya. Yang dilirik kira-kira siapa aja kan belum tentu semuanya ya. Tergantung yang satu frekuensi yang dilirik kan gitu. Paham ya maksudnya ya? Ya. Lailatul Qadar punya frekuensinya itu ruh. Ya. Memang para malaikat turun saat itu ya. Dimensinya itu tenang ya, tidak ada keangkuhan, betul-betul merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, betul-betul malu di hadapan Allah ya, betul-betul berserah diri kepada Allah, tawakal, husnuzon semua terhadap takdir Allah ya. Walaupun ada sini ada 100 orang, tapi yang melakukan itu mungkin cuma 10 orang bisa jadi kan
Maka yang 10 orang itulah yang merasakan Lailatul Qadar. Yang lainnya mungkin kecipratan sedikit ya. Kecipratan ya. Tetapi beda dengan orang yang sudah siap menampung. Maka tugas kita bukan sekedar memperkirakan, memprediksi kapan Lailatul Qadar datang, tapi lebih kepada mempersiapkan diri ketika Lailatul Qadar itu hadir datang. Ya. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang mendapatkan yang berjaya saja, ataukah yang jauh sebenarnya? Yang di luar Masjid ya. Artinya apa? Rumah dari tempat di mana? Ya. Ya, baik. Ya, jadi Pak Haji ya, adik saya itu pas 10 malam terakhir karena perempuan dapat menstruasi. Ya, kan gitu. Ya, mau itikaf 10 malam terakhir malah dapat menstruasi kan. Ini kan secara tidak langsung di mana keadilan Allah kan begitu ya. Secara tidak langsung sebetulnya nggak ngomong gitu sih ya. Namun begini, pertama kita pahami makna dari i'tikaf. I'tikaf berasal dari kata akafa yang artinya tekun beribadah, rajin. Ya, tekun ya. Jadi i'tikaf itu bukan artinya diam, tapi tekun. Ya, pertama itu. Kedua, ya di Quran, ya di hadis, memang i'tikaf itu di masjid. Ya. Jadi i'tikaf itu yang paling pas, yang paling bagus adalah tekun beribadah di masjid. Nah, itu. Masjid yang paling utama di Masjidil Haram. Yang paling utama. Masjid yang berikutnya di masjid-masjid biasa. Ya. Yang lebih berikutnya di musola-musola. Silakan masih bisa i'tikaf di musola sebetulnya udah besar, cuman nggak dipakai sholat Jumat doang gitu. Tapi dipakai rawatib ya, musola rawatib ya. Buat sholat rawatib ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang ingin dapat Lailatul Qadar tetapi sedang ada halangan? Bukan terhalang, tapi sedang ada halangan ya. Maka di sini kita bisa mengambil mana i'tikaf secara umum, yaitu bagaimana dia walaupun sedang datang bulan tapi dia tetap tekun beribadah. Cuman bedanya tidak di masjid. Nah, kalau datang bulan bagaimana tekun beribadahnya? Bisa zikir diperbanyak, ya. Bisa sedekah diperbanyak, ya. Malam itu sedekah, ya. Bisa dengan misalkan belajar, karena berkegiatan itu kan banyak orang begini ya. Datang ke masjid i'tikaf hanya baca Quran, ya. Tetapi ketika misalnya baca tafsir agak enggan. Padahal tafsir itu kan derajatnya tadi ada di ilmu, dia lebih tinggi. Atau baca buku-buku lain ya, buku-buku lain yang memang rujukannya tetap Al-Quran, itu juga bagian dari i'tikaf. Bahkan lebih utama. Yang penting landasannya tetap kepada Al-Quran kalam Allah. Jadi kalau menurut hemat saya nanti bisa mungkin didiskusikan dengan yang lain yang lebih paham. Ya, saya sih masih menganggap yang di luar masjid ya, selama memang dia terhalangnya, bukan karena dia pengen menghalangi diri, ya, dia dihitung i'tikaf. Ya, kecuali i'tikaf bisa nggak di masjid aja, kalau gitu saya mah di rumah aja lah zikirnya baca Quran. Nah, itu beda. Nah, itu dia menghalangi dirinya, males. Kan males. Kecuali yang sedang datang bulan dan sebagainya, atau sedang ada halangan. Contoh yang sedang mudik. Ya. Mudik kan utamanya kan 10 malam terakhir ini bukan mudik sebetulnya, tapi i'tikaf utamanya. Tapi bagaimana saya pengen tetap i'tikaf dapat pahala mudiknya selama mudik, zikir. Ya. Nah, husnuzon sama Allah ya. Kadang-kadang kan kalau sudah mudik, macet lagi ini gimana sih? Nah, itu kan kalau udah gitu bukan kalimat thayyibah yang muncul, tapi keluhan-keluhan. Itu Pak Haji ya. Ada yang mau menambahkan? Cukup ya? Baik. Demikian apa yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua
dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.